Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Asy-Syarif ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, hari ini insyaAllah saya akan mendahulukan satu materi Pak, yang di dalamnya nanti jenengan akan tahu tentang, yaitu kita harus ar-ridho bi qadaillah, ridho terhadap ketentuan Allah. Ternyata di antara karakter sifat orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, di antaranya orang yang selalu ar-ridho bi qadaillah, orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Bapak-bapak ibu hormati, kita awali Bapak Ibu dengan sebuah doa. Pada mana Rasul Muhammad kurang apa? Beliau orang yang dijamin surga. Beliau orang yang seandainya berbuat dosa, seandainya berbuat maksiat, itu pun dijamin oleh Allah. Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Jangankan dosa yang lalu, dosa yang akan datang Bapak Ibu sudah dijamin ampunan oleh Allah. Masya Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu, Rasul Muhammad masih berdoa pada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Pak, ini doa Rasulullah. Beliau minta pada Allah agar diberikan jiwa mutmainnah, jiwa yang selalu tenang. Kemudian pas setelah Rasul meminta jiwa yang tenang, beliau menjelaskan jiwa tenang itu kayak apa. Pak, lihat hadisnya Bapak Ibu, ya, perhatikan isi doanya. Kata Rasulullah, Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, nafsan bika mutmainnah,
jiwa yang selalu tenang kepadamu. Tu'minu biliqa'i. Perhatikan kalimat tu'minu tidak menggunakan wawu, tidak menggunakan wa tu'minu, menandakan bahwa kalimat tu'minu yang tidak disebut kata wawu berarti itu menunjukkan sifat dari jiwa yang tenang. Ya Allah, saya minta padamu memiliki jiwa yang tenang terhadapmu. Tu'minu biliqa'ik. Apa? Jiwa yang selalu yakin bertemu dengan engkau. Wa tardo biqada'ik. Jiwa yang selalu ridha terhadap keputusanmu. Wa taqna'u bi'ata'ik. Jiwa yang selalu qanaah terhadap pemberianmu. Berarti orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang adalah orang yang pertama selalu yakin bertemu Allah, kedua ridha, ketiga dia qanaah. Jadi yang pertama, semua kita pasti ingin ketika nanti wafat dipanggil oleh malaikat maut dengan panggilan yang halus, penuh semangat, tapi kalimatnya benar-benar sangat menarik. Apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wa fi riwayatin ukhra ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Setiap kita ingin ketika wafat dipanggil malaikat maut dengan ucapan wahai jiwa yang baik atau wahai jiwa yang mutmainnah. Semua kita, Pak. Dan kita enggak ingin dicabut oleh malaikat maut dengan ucapan ayyatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang kotor. Enggak. Kita pinginnya jiwa yang tenang. Oleh karenanya izinkan malam hari ini, Bu, kita akan bahas apa itu an-nafsul mutmainnah. Kemudian kalau dibahas kira-kira Bapak Ibu memiliki karakter ini apa enggak, sifat ini apa enggak. Sebab kalau enggak, saya khawatir, Pak, jangan-jangan kita jiwanya belum mutmainnah. Yang saya takutkan, Pak, kalau hari ini meninggal dunia, saya takutnya bukan dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang pertama Bapak Ibu kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu yaitu jiwa yang selalu mutmainnah, tenang terhadapmu. Jiwa yang mutmainnah bagaimana? Yang pertama, jiwa yang selalu yaitu al-imanu biliqa'illah. Al-iman yaitu percaya, yakin biliqa'illah, bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama ini, Pak. Jadi Bapak harus yakin, Ibu harus yakin bahwa kita pasti bertemu Allah. Kalau bertemu Allah gak gampang, Pak. Ingin bertemu Allah harus punya qalbun salim, hati yang bersih. Gak semua orang, Pak, bisa menghadap Allah. Lihat Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, Bapak Ibu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah berfirman, yauma la yanfa'. Pak, Bu, di akhirat nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, hari itu la yanfa', tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Apa yang gak berguna? Mal, harta, termasuk jabatan, pangkat, kedudukan, sawah ladang, perusahaan, apapun yang kita miliki,
yauma la yanfa, hari itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala banun, termasuk anak-anak yang kita banggakan, yang jadi jenderal, jadi Pak Bupati, Pak Lurah, Gubernur, Presiden sekalipun, Pak, hari itu enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kalau bapak-bapak hatinya kotor, Pak, nggak bisa ketemu Allah, Pak. Berarti otomatis tidak bisa dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau bapak ingin meninggal dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, mestinya harus memiliki jiwa yang bersih. Persyaratan untuk bertemu Allah, Pak, harus selalu tazkiyatun nafas, selalu membersihkan hatinya dengan baca Quran, bertemu dengan orang-orang soleh macam hari ini, Pak, bertemu orang-orang soleh, baca Quran. Kemudian lagi bapak-bapak, masya Allah, kalau bisa malamnya selalu tahajud menjelang subuh. Ini dalam rangka tazkiyatun nafas, Bapak Ibu. Pak, kemudian yang kedua, ini yang jarang orang tahu, Pak. Yang kedua kata Rasulullah, wa tarda bi qada'i, jiwa yang selalu ridha terhadap ketentuanmu ya Allah. Ini yang Rasulullah, ya Allah berikan saya jiwa yang tenang terhadapmu ya Allah, yang selalu yakin bertemu denganmu, yang selalu ridho terhadap keputusanmu. Masya Allah, Bapak Ibu, jadi jiwa tenang yang kedua adalah dia selalu ridho, apapun takdirnya Allah itu baik. Masya Allah, Pak. Tadi malam pas ceramah ini, Pak, di rumahnya Bapak Kuntoro, Pak, masya Allah, Pak, dia hari ini diuji luar biasa. Hari Senin pagi, Pak, biasa dia aktif pengajian di saya, Pak Baitur Rahim, orang Kali Jembangan. Hari itu nggak kelihatan. Saya kaget kemana. Ternyata dia 3:30 dia tahajud, di telepon, segera ke Ketanggungan, Pak. Gak bilang anaknya meninggal. Ternyata anaknya pulang dari Gunung Cermai, Bapak Ibu, jam 2 malam dini hari, naik motor boncengan, Pak, di daerah Selatri kalau nggak salah. Ketika nyelip truk, depannya ada truk juga, kena truk depannya, Pak, sampai bempernya pekok. Nah, si Akmal nanya Pak Kuntoro, Pak, langsung meninggal dunia. Diteruskan kemudian yang nyupiri namanya Tufail, orang Palem asli, Pak, juga jam 5 sorenya meninggal dunia. Tadi pagi saya lihat, ya Allah, gimana rasanya orang, kalau Pak Kuntoro punya anak cuma 2, Pak, dia ambil 1. Gimana rasanya? Makanya kemarin bila sama saya, tolong Ustaz temani saya. Dan herannya, Pak, selama 3 hari mintanya saya terus yang istri di hari pertama. Jadi malah saya tenangkan dengan ayat ini, Pak. Kalau antum ridho, termasuk kakaknya, Pak, masih nangis. Kalau kakaknya juga ridho, ini surga insya Allah. Masya Allah, Pak, ternyata orang yang punya jiwa tenang, Bapak Ibu, itu bagaimana selalu dia ridho. Bahkan bapak-bapak tadi malam, Pak, saya sampaikan satu dalil di mana, Bapak Ibu, ada sebuah hadis sahih, kisah malaikat yang mencabut nyawa seorang anak. Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana kau dapati si fulan ketika anaknya, kalimat hadisnya buah hati, Pak, ketika buah hatinya dicabut oleh engkau, gimana kau dapati orang tuanya waktu buah hatinya dicabut? Ternyata, Bapak Ibu, kata malaikat, hamidaka wastarja, wahai Allah, ketika nyawa anaknya dicabut, orang tuanya hamidaka, memujimu dengan mengucapkan alhamdulillah. Baru wastarja'a, baru mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, anaknya meninggal dunia dicabut, orang tuanya alhamdulillah, baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang pada malaikat, wahai malaikat, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya rumah di surga, diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Tadi malam, Pak, selama ini, Pak, orang tuanya senang. Saya bilang, Pak Kuntoro, Bu Sofia, mestinya
Waktu anaknya meninggal, apa ucapannya? Alhamdulillah. Karena udah terima, udah tak. Tapi waktu dia baru datang, saya nggak bilang gitu, Pak. Baru datang, sampai di rumah dengan jenazahnya, Bapak Ibu saya peluk dia. Apa ucapan saya? Saya bilang, isbir akhi, bersabarlah. Kan baru datang, Pak. Sopan santunnya, etikanya bilang gitu, sabar. Masa orang baru datang sedih bilang gini, alhamdulillah, ya nggak mungkin. Tapi malam hari saya jelasin, dia seneng, Bapak Ibu. Tapi ada proses. Baru datang saya bilang, sabar akhi, insya Allah. Kayak gitu, Pak. Jangan bapak-bapak udah tahu hadis ini terus ada orang sedang sedih anaknya meninggal langsung, Pak, alhamdulillah Pak, jangan gitu. Nah, nanti biarkan ustadznya yang jelaskan lewat tausiah aja, ya, Bapak Ibu, ya, masya Allah. Nah, ini ternyata bapak-bapak ini perlu belajar, Pak. Perlu belajar agar apapun takdir Allah, ucapkan alhamdulillah. Kalau bahasanya Ustaz Nasrullah, wow, keren, alhamdulillah, masya Allah. Ini bapak-bapak. Lah orang macam ini, Pak, yang disebut dengan orang punya jiwa tenang. Contoh, Pak. Ibu-ibu misalnya jemur pakaian, ditinggal pergi tahu-tahu hujan beres, udah basah kuyup, pakaiannya jatuh ke bawah, kotor lagi, Pak. Biasanya Bapak Ibu sampai rumah dia marah-marah. Pertanyaannya, Pak, lagi marah-marah, pas jadwal kematian. Pas lagi marah-marah, jadwal kematian. Masa orang lagi marah, malaikat bilang gini, hai jiwa yang tenang, ya nggak mungkin, apa? Ya nggak, Pak? Masa orang lagi marah-marah, kata malaikat, hai jiwa yang tenang, nggak mungkin. Nah, berarti mulai hari ini belajar, Bapak Ibu. Begitu kita udah nyuci, capek, jemur, tahu-tahu hujan beres, basah kuyup, sampai rumah mau bilang marah nggak jadi. Kenapa? Barangkali saat marah malaikat mau datang, maka alhamdulillah, wow, keren, kata malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tuh, Bapak Ibu. Pak, jadi mulai hari ini belajar. Bapak dikasih, ya Allah, naik mobil qadarullah, jalannya penuh, jalannya macet, alhamdulillah, ala kulli hal, tenang hatinya. Boleh jadi pas saat itu kematian datang, kata malaikat, hai jiwa tenang. Tapi marah-marah, ya Allah, jalan macet terus, gugup kamu. Terus malaikat datang, gimana ucapannya, Pak? Ini, Pak, belajar. Dikasih sakit. Saya begitu, Pak. Waktu dinyatakan oleh Pak Baskoro jantung saya bengkak, udah gitu infeksi paru-paru, diabetes pas saya punya, Pak, darah tinggi. Begitu dinyatakan jantung bengkak, kata Baskoro, Ustadz harus pasang ring. Saya di hati bilang gini, alhamdulillah ala kulli hal, syukran laka ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukur. Depan Allah bilang gitu, Pak. Cuman etika saya nggak saya ucapkan depan dia, Pak. Kayaknya nggak sopan oleh bilang, alhamdulillah Pak Dokter, terima kasih. Kayaknya kurang bagus. Salah paham nanti. Saya bilang sama Allah, makasih ya Allah, syukran laka ya Rabb. Kenapa Pak saya terima kasih? Karena saya husnudzon, boleh jadi Allah kasih saya sakit, sebenarnya Allah ingin membersihkan penyakit saya. Karena hadisnya, ya kan? Makanya salah satu doa untuk orang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau Bapak tahu artinya apa? La ba'sa itu apa? Enggak apa-apa. Pas subuh sakit, lagi sakit, saya bilang, pas subuh la ba'sa, enggak apa-apa. Dia marah. Tapi terus mengajarkan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa Pak subuh. Tahurun insyaallah. Insyaallah tahur. Allah sedang bersihkan penyakit Anda. Allah sedang bersihkan dosa-dosa Anda lewat penyakitnya. Senang, Pak. Cuman karena kita nggak ngerti artinya, jadi taunya didoain semoga sembuh. Padahal artinya nggak apa-apa. Semoga Allah membersihkan dosa-dosamu. Itu makna dari la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi bapak-bapak kalau lagi dengan orang sakit, Pak, doanya diantaranya itu, gak apa-apa Bu, dikasih sakit, tahurun, insyaallah bersih penyakit dosa ibu, bersih maksiat ibu, bersih dosa ibu, insya
Allah. Itu makna dari doa la ba'sa tahurun insyaallah. Maka kalau bapak-bapak tahu hadis ini, di antara hadis ketika Allah uji dengan sakit, dengan musibah, kalau dia ridho, catatannya, kalau dia ridho, maka Allah akan ampuni dia punya dosa. Allah menghapuskan dosa-dosanya. Tapi ada catatannya, kalau ridho dan sabar. Berarti kalau orang dikasih sakit, Pak, tidak ridho, rugi. Wis sakit, dosanya nggak diampuni. Jadi bapak sekarang kalau sakit, alhamdulillah. Kenapa? Karena boleh jadi sakitnya bapak, Allah sayang, Allah ingin bersihkan penyakit bapak ibu. Ada orang bapak ibu maksiat terus-terusan, berbuat dosa terus-terusan bapak ibu, maksiat jalan, dosa jalan, sementara dia nggak tobat-tobat, Pak. Saking Allahnya sayang, ini orang nggak tobat-tobat, maka cara Allah apa? Dikasih sakit. Dengan sakitnya Allah kepengin Allah ampuni dosa dia lewat penyakitnya. Sebab lewat tobat nggak tobat-tobat, Pak, hanya lewat sakit. Jadi bapak-bapak harus sujud sama Allah. Oh, boleh jadi kenapa saya dikasih sakit? Karena saya masih terus-terusan, maka Allah ingin saya bersihkan dengan cara sakit. Terima kasih sama Allah. Nah, kira-kira bapak ibu bisa nggak, Pak, dikasih sakit? Alhamdulillah. Insya Allah, ya Pak. Minimal ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah ala kulli halin, atas semua keadaan. Sehat alhamdulillah, sakit juga alhamdulillah. Pak yang terakhir bapak ibu, pak yang ketiga kata Rasulullah, wa taqna'u bi ata'i. Taqna'u dari kata qanaah, qanaah, jiwa yang selalu qanaah, nerimo bi ataik terhadap pemberianmu ya Allah. Berarti Pak, ciri jiwa mutmainah yang ketiga adalah selalu merasa cukup atau merasa terima terhadap pemberian Allah. Kadang-kadang dikasih banyak, alhamdulillah. Pas dikasih sedikit, tetap alhamdulillah. Dagang ramai, alhamdulillah. Pas sepi juga, alhamdulillah. Itu ciri orang yang punya jiwa mutmainah, Pak. Tidak pernah dia ngeresulah. Dia anggap apapun yang dari Allah semua baik. Husnudzon, Allah itu maha baik. Kalau maha baik, semua perbuatannya baik, Bapak Ibu. Hanya kita belum sadar, hanya kita belum tahu hikmah di balik itu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu hikmahnya, Pak, yang ada alhamdulillah, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, doanya apa ya, Pak? Ya bareng-bareng, Pak. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Jadi ya Allah, sungguh aku mohon padamu jiwa yang selalu tenang terhadapmu, yaitu yang selalu yakin bertemu denganmu, selalu ridho terhadap keputusanmu apapun itu. Yang ketiga adalah selalu qanaat terhadap pemberianmu. Apa Ibu? Jadi Pak, kenapa dikatakan tu'minu kemudian watardo watakna'u? Karena nafsun dalam bahasa Arab itu hukumnya mu'annas. Makanya nggak ada nafsun mutmainnun, nggak ada. Adanya an-nafsul mutmainnah. Nafsun, Pak, walaupun tidak ada tamarbuto, hukumnya mu'annas, sehingga pakainya tak taknis, yaitu jiwa yang tu'minu, bukan yu'minu. Kalau qalbun yu'minu, kalau nafsun tu'minu. Nah, kalau qalbun salim, kalau nafsun salimah. Bapak Ibu, saya kira itu dulu. Semoga bapak-bapak membiasakan doa ini, Pak, agar selalu ingat
Saya pengen punya jiwa tenang. Ingat ketika dikasih takdir Allah selalu alhamdulillah. Walaupun takdir menurut Bapak takdir yang gak bagus, tetap baik sebenarnya. Saya belum tahu di balik musibah ini. Saya yakin ada hikmah yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Saya doakan semua saat meninggal dunia nanti dipanggil malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.